Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Marwiyah, NPM 1811100233. Saya adalah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI semester 5, kelas A. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah IPS. Saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran secara kognitif dan konstruktivisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang disebut dengan pembelajaran kognitif. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya pembelajaran kognitif ini lebih menekankan kepada tingkah laku peserta didik, di mana kita sebagai seorang guru itu harus menjadikan peserta didik kita itu untuk lebih mudah berinteraksi kepada sesamanya, sehingga mereka itu akan tingkah laku mereka itu bisa terkontrol. Jadi mereka itu akan paham dengan lingkungannya, sehingga mereka itu bisa belajar dengan aktif, mencari dan menemukan berbagai hal-hal yang ada di lingkungannya. Itu akan membuat peserta didik belajar lebih mudah, dan itu akan membuat pelajaran lebih mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, prinsip belajarnya ini adalah yang pertama adalah belajar aktif. Belajar aktif di sini akan menghindarkan siswa dari kebosanan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas kita itu harus membuat pembelajaran yang aktif, di mana kita itu tidak hanya monoton itu saja, sehingga dalam pembelajaran kognitif ini akan lebih banyak menjadikan tingkah laku mereka sebagai bentuk pembelajaran. Selanjutnya, belajar lewat interaksi sosial manusia. Jadi mereka itu lebih dijelaskan belajar dengan hal-hal yang nyata di lingkungannya, dengan sosialnya, bagaimana mereka kepada temannya gitu. Selanjutnya adalah belajar lewat pengalaman sendiri. Jadi mereka itu lebih bagaimana mereka di rumah, bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka dengan lingkungannya, begitu, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran kognitif ini adalah pembelajaran yang aktif. Maksudnya adalah siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar dengan mandiri secara aktif. Jadi di kognitif ini mereka itu dituntut untuk supaya aktif, tidak monoton begitu-begitu saja. Dan prinsip pembelajaran dengan interaksi sosial. Jadi mereka itu lebih banyak bergaul dengan teman-temannya. Jadi yang dinilai di sini bukan hanya bagaimana dia dalam belajar, tapi juga bagaimana mereka terhadap lingkungan sosialnya. Apakah mereka itu baik atau bagaimana dengan lingkungan sosialnya. Terus belajar dengan menerapkan apa yang dipelajari agar siswa itu mempunyai pengalaman dalam mengkolaborasi kegiatan kognitifnya lebih dalam. Jadi mereka itu bisa mendalami perilaku mereka. Jadi di mereka tuh bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang baru. Seperti itu. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan teori konstruktivisme. Jadi di sini adalah teori konstruktivisme itu lebih merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan yang lebih menekankan kepada kebebasan. Jadi di sini itu intinya kalau konstruktivisme itu adalah di mana siswa itu lebih aktif daripada guru. Siswa itu dituntut untuk mengetahui dan mencari pertanyaan, dan mereka itu harus mencari jawabannya sendiri. Jadi di sini di teori konstruktivisme itu guru itu hanya sebagai pendamping, di mana di situ guru itu lebih banyak mengawasi mereka dalam belajar, dan mereka yang harus lebih aktif daripada seorang guru, seperti itu. Dan selanjutnya adalah tujuannya. Tujuan dari pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme ini apa? Jadi tujuannya di sini adalah adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka itu sudah dikasih tanggung jawab, jadi mereka itu harus melaksanakan tugasnya. Jadi di teori ini gimana seorang peserta didik itu memiliki tanggung jawab lebih terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada mengembangkan kemampuan siswa untuk
mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Jadi mereka itu dituntut untuk mencari pertanyaan. Kemudian mereka juga setelah mendapatkan pertanyaan, kemudian mereka bertanya dan mereka itu dituntut untuk mencari jawaban dari pertanyaan mereka. Guru hanya membimbing dan mengarahkan. Selanjutnya membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan masih ada beberapa lagi tujuan dari teori konstruktivisme ini, di mana di sini adalah tujuan yang paling utama adalah menjadikan siswa itu lebih aktif daripada seorang guru. Nah, selanjutnya di teori konstruktivisme ini peran guru sebagai apa gitu ya. Jadi peran guru di teori konstruktivisme ini yang pertama adalah untuk merangsang siswa berpikir produktif. Jadi kita ajak mereka untuk mereka itu supaya bisa berpikir produktif, tapi mereka itu harus berpikir sendiri. Jadi kita hanya merangsang mereka. Selanjutnya itu ada membantu siswa mengekspresikan ide-idenya. Jadi kita pancing mereka supaya mereka itu bisa mengeluarkan ide-idenya. Selanjutnya memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuannya. Jadi kita buat kegiatan yang dimana di situ memunculkan keingintahuan mereka supaya mereka itu mau mencari dan mencari. Selanjutnya memberikan kesempatan yang paling mendukung proses belajar siswa. Terus ada juga menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa bertanggung jawab. Jadi kita kasih mereka itu tugas yang dimana mereka itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ditugaskan kepada mereka. Jadi di sini lebih menekankan siswa itu untuk lebih aktif dan kreatif. Oke, baik, yang terakhir itu adalah kelebihan. Kelebihan dari pembelajaran konstruktivisme ini apa? Yang pertama itu menjadikan murid itu lebih berpikir. Yang kedua itu lebih berkemahiran sosial, terus lebih yakin dengan jawaban mereka, dengan pelajaran yang mereka dapat, terus lebih ingat, mereka akan mudah paham dan akan mudah mengingat dari pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari tadi, karena mereka benar-benar mencari sendiri, seperti itu. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang pembelajaran dengan teori kognitif dan konstruktivisme. Apabila ada kesalahan dari kata-kata saya dan apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sedang dalam tahap belajar. Terima kasih dan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.